aku Vira. Hari ini kita kedatangan teman-teman internship dari Universitas Laudin Hamzah. Halo kakak-kakak, Hai, abang-abang. Halo Kira. Gimana nih kabarnya sekarang? baik Kak. Baik, Baik, Kak. alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita perkenalan dulu nih untuk friends di luar sana. Halo friends, perkenalkan nama aku Dea. Aku dari program studi Sistem Informasi yang saat ini aku lagi magang di PT Yomi Anugrah Wijaya di bagian CRM. Di bagian CRM. Oke, lanjut Kak. Halo guys, nama saya Kholisa Naila. Bisa dipanggil Naila aja ya. Nah, saya juga magang di PT Yomi Anugrah Wijaya. Kebetulan prodi saya juga sama dengan Dea. Sama prodinya. Sistem informasi juga. Bagiannya juga sama tuh, CRM. Wah, bestie ya Kak ya. Iya, jadi banget. Bestie banget. Nah, kalau abangnya nih boleh Bang, langsung kita perkenalan. Teman-teman, nama saya Arik. Saya juga magang di PT Yomi dan bagian saya adalah sebagai data analis. Data analis, wah keren banget ya Bang ya. Ya Kak. Kalau sebelahnya nih. Oke friends, jadi perkenalkan nama saya Ridwan dari Prodi Teknologi Informasi. Saya magang di CV Ciptareka dan bagiannya itu bagian CRM Kak. Jadi CRM juga ya seperti Ya. Kak Naila dan Kak Dea, Beda cuma di perusahaan aja. perusahaannya yang berbeda. Ya, betul. Sepertinya ini tadi dari jurusannya berbeda sampai ke perusahaannya berbeda dan bajunya pun berbeda ya Bang ya. Ya, betul Kak. Namun di universitas yang sama. Nah, kalau boleh di-share ini Kak, kan ini tadi lagi magang di grup perusahaan yang sama ya. Boleh dong di-share ke teman-teman di luar alasannya kenapa memilih ke perusahaan ini. Dan sebelumnya tuh apakah sudah pernah tahu perusahaan ini? Oke, jadi tuh sebelumnya aku itu sering scroll TikTok juga kan. Jadi di PT Yomi ini tuh sering FYP di Oh, FYP ya? Iya, di TikTok aku sering FYP. Jadi aku tertarik nih karena emang perusahaan startup gitu ya, Kak ya. Benar. Jadi emang cita-citanya tuh emang pengen magang di startup, terus kebetulan juga dari dosenku sendiri, inspirator di kampus kita juga ya teman-teman, dosennya namanya Pak Lailin kan ya? Iya, Nah, jadi Pak Lalin tuh juga sering rekomendasi dari sana juga gitu loh, magangnya di PT Yomi gitu. Sampai akhirnya sekarang lolos Kita- magang di sini ya Kak. Iya, benar. Kalau aku sendiri sih Kak, awalnya tuh nggak tahu sih mau magang di mana kan. Nggak tahu Nggak mau tahu. di mana. Tapi Pak Laili nih juga nawari ke saya kan, dia cerita tuh kalau di perusahaan dia tuh banyak data, cuma tuh nggak tahu mau diolahnya gimana dan juga nggak ada yang bisa mengolah data tersebut. Nah, Jadi dapat tawaran langsung Nah, dari yang punya perusahaan ya. iya, jadi saya pun juga seneng gitu kan. Juga senang wah ada Nah, peluang kenapa tidak diambil gitu Iya, ya. dan pas juga kan di bidang yang saya sukai. Mm-mm. Jadi saya coba deh apply lowongan magang di sana. Dan Dan ternyata diterima. lolos juga. Ya, Kalau Bang Ridwan ada cerita lain nggak Bang? kalau saya pribadi sebenarnya itu awalnya direkomendasiin sama Kak Prodi. Jadi, Kaprodinya yang merekomendasikan ya? betul. Karena sebenarnya saya juga tertarik ketika ditawarkan sama Kak Prodi, terus saya tertarik untuk lebih mendalami industri digital karena saya tahu Ciptareka ini kan lebih terfokus kepada pembuatan sistem aplikasi. Iya, benar atau sekali. pembuat. Jadi saya tertarik gitu. Nah, Jadi Itu aja sih, tertarik. Jadi banyak ya alasannya sehingga masuk ke perusahaan ini. Nah, kalau bisa di-sharing lagi nih Kak ya, ada nggak sih ketakutan untuk kalian sendiri sebelum memulai internship ini yang ternyata kalau sudah dijalanin itu tidak semenakutkan itu gitu? Wah, kebetulan ada sih, Kak. Nah, saya tuh kan dimulai dari nol banget gitu kan, belum pernah kerja. Belum pernah ada pengalaman kerja Iya, ya. jadi saya kayak takut memulainya. Apalagi waktu sebelum sebelum magang, itu saya ada yang muncul di FYP saya, di mana waktu itu ada orang magang, dia itu melakukan kesalahan kecil, tapi langsung dijudge sama semua karyawannya. Itu saya takut banget. Jadi udah parno duluan ya Iya. kayak ternyata di Kemedika ini Nggak tidak kayak seperti gitu. itu. Iya. Wah, jadi udah parno duluan ya kayak sebelum memulai magang. Nah, kalau abang-abangnya ada nggak? ya betul sih Kak, kami juga awalnya agak sedikit takut tuh Kak. Apalagi waktu perkenalan tuh kan sama Iya, ibu benar. CEO-nya. hari pertama Iya, ya. benar. Itu kayak ibu CEO-nya tuh banyak lah menjabarkan harus ini, harus gini. Dan Iya. kami pun waduh,
ini kayak banyak banget tugas dalam 1 minggu. Iya, tapi setelah dijalanin tuh kayak Iya, ya udah ternyata nggak ngalir apa-apa. aja gitu. Iya, Ngalir loh, aja. Iya, kan. enak. Di awal ekspektasinya tinggi banget dan menakutkan gitu ya, Iya, ternyata iya. bisa enjoy. Bisa Kayak- enjoy dan orang-orangnya pun juga asik dan ibunya pun juga asik ternyata gitu. Ternyata, Iya. jadi first impression-nya sangat berbeda sama realitanya Ah, ya. ah, Iya, betul, benar. betul. Ibunya juga baik kok sebenarnya Kak. Banyak ngasih kita pelajaran-pelajaran bukan cuma tentang materi magang tapi tentang keuangan, bisnis. Jadi Iya, banyak pengalaman yang bisa karakter. kami dapatkan dari magang ini Kak. Wah, bagus. Nah, jadi sebenarnya tuh kita emang harus menjalani dulu ya, baru kita Iya. bisa tahu. Benar. Ya. Nah, kalau yang untuk skill yang sebenarnya nggak diajarin di kampus gitu, tapi ternyata berguna banget nih di dunia kerja, ada nggak? Banyak sih. Banyak Banyak ya, Kak. sekali Boleh ya. dong di-share? Pertama tuh kayak kita harus berkomunikasi. Ketika mengelola komunikasi kita itu yang baik gimana dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan yang lebih tua sama kita gitu gimana ya kan. Terus kalau misalnya untuk di bidang kami kan CRM ya Kak. Iya. Jadi kalau CRM itu kan emang Customer Relationship Management. Iya, Itu harus mengelola atau memanajemen hubungan kita bersama sama pasien. pasien, Jadi karena kita harus mengelola juga komunikasi kata-kata yang harus dipilih tuh gimana yang bagus untuk pasiennya gitu. iya biar lebih royal lagi ya pasiennya. Lebih loyal. Iya. Di sini Bang Iwan juga CRM ya Bang ya? Iya, betul Kak. Gimana tuh Bang? Oke, jadi sebenarnya tugas saya Kak Fira itu Iya. hampir sama dengan Kak Dea tadi. Nah, cuman menurut saya yang paling penting dari CRM itu adalah gimana caranya ketika klien kita itu ada masalah, itu bisa kita selesaikan secara cepat. Jadi klien itu bisa netap di pelayanan kita, jadi bisa puas juga di pelayanan kita. Itu Jadi aja sih, Kak. yang terpenting itu problem solving gitu ya Bang Betul ya, sekali, yang Kak sebenarnya Fira. nggak ada dipelajari detail di kampus, tapi ternyata penting di Ya, dunia kerja Betul, gitu ya. itu yang paling penting soalnya. Iya, kalau kakak ada tambahan nggak Kak? Kalau dari saya ada tambahan, dimana kan tadi kan sudah dijelasin kalau CEO kita itu sering jadi mentor juga tuh. Iya, sering ngajarin ya, Nah, sering buka kelas. ngajarin. Kebetulan tuh yang dia ajarin tuh jarang ada di kampus kami. Biasanya ngebahas apa tuh Kak? Nah, yang dibahas tuh kayak karakter. Ternyata tuh seni berperang itu penting. Penting Nah, seperti itu benar. di real life gitu ya. Betul, agar kita gak gampang dijatuhkan. Itu saya baru tahu kan. Baru tahu Ya, di nah, tempat ya, magang di ini. tempat magang ini. Terus juga diajarin tentang nilai, terus kayak apa ya, Prinsip, iya gitu ya. prinsip. Ya gitu sih Kak. Pokoknya seperti lebih banyak ilmu kehidupan nggak sih? Iya, Kayak ilmu dari- kehidupan bener Ah. banget. Yang baru diajarin pas di dunia kerja gitu ya. Iya, betul, Kak. Itu Wah. penting banget buat di dunia kerja. Benar, yang awalnya kami kira tuh sepele, tetapi tidak. Iya Gitu. benar. Dan juga kalau saya merasa itu Kak, selain skill yang paling penting di dunia kerja itu yaitu seperti kecerdasan emosional kita Kak. Seperti kita Gimana memahami kita mengatur emosi kita. iya, ya. kita memahami lingkungan dalam lingkup kerja tersebut gitu. Jadi nggak cuma skill aja yang dibutuhkan ternyata. Ya, oke, baik. Nah, jadi udah banyak banget ya materi dan ilmu yang sudah kalian dapatkan dari Ibu CEO-nya. Ya, betul Kak. Nih, kalau udah boleh tahu ini udah berapa lama nih magangnya? Kita udah sekitar 3 minggu mau ke 4 minggu. Kita Oh, itu udah mau, 4 minggu. iya, jadi program magang kita itu sebulan. 1 bulan. Iya, Oh, 1 berarti udah bulan. mau selesai ya Kak ya? Iya, benar. Nah, karena udah mau selesai, boleh dong di-sharing kalau misalnya untuk nanti setelah ini tuh ada planning apa gitu. Jadi untuk friends yang mau magang juga gitu ya. Jadi sebelum itu tuh kita harus tahu dulu nih nilai diri kita di dalam diri kita itu apa. Kita harus tahu karakter kita itu seperti apa. Jadi kita harus tahu juga mau kita itu apa. Jadi kemudian ke depannya akan lebih mudah untuk kita mengetahui kita ini arahnya mau kemana. Minatnya di bidang apa gitu. Lebih mudah juga. Oh, benar sekali. Jadi harus kenalin diri sendiri Kenalin dulu, diri sendiri biar dulu. tidak salah tempat ya Kak ya. Benar. Iya, dan kalau bisa ya udah bangun-bangun relasi dari sebelumnya. Jadi tahu tuh di mana kita mau magang. Ya. Banyak-banyak bangun relasi. Benar. Karena bakal memudahkan juga ya nanti di Iya. tempat magang atau dimanapun kita bekerja, itu kalau sudah ada kenalan gitu. Dan kalau menurut saya sih yang harus dipersiapkan sebelum kita terjun ke dunia kerja atau magang itu memang kita harus punya satu skill khusus gitu Kak, yang Skill, betul-betul ya. kita kuasai. Jadi Ya. di tempat magang tersebut kita sudah tahu tuh kita bakalan ngembangin ini atau kita bakalan ngebuat apa dengan skill kita itu. Jadi job desk yang dari tempat magang kita pun
sesuai dengan yang kita Apa yang bisa kita gitu. mau, gitu. Jadi penting banget juga ya punya skill, karena mau dimanapun kita berada, kalau kita punya skill kita akan dihargain orang dan akan Ya, dipakai orang juga ya Bang ya. betul, Kak Vira. Nah, tadi kan kawan-kawan juga banyak cerita nih Kak Vira Iya. tentang masalah pengalaman-pengalaman yang mereka dapat, terus pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapat ketika magang. Jadi kalau untuk tips dan trik saya untuk friends yang ada di rumah, tentang tips dan trik sebelum magang nih, yang paling penting yang harus disiapkan itu ada 2 Kak Vira. Jadi Iya. yang pertama itu tentang mental, jadi Mental. mentalitinya itu harus kuat, Iya, karena benar. memang Mental. mereka pasti akan berhadapan dengan masalah, tekanan dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu adalah skill komunikasi. Skill komunikasi Ya, penting banget komunikasi. ya. Karena kerja tim kan Kak Vira. Iya, kerja Iya, tim. Kalau kerja tempat tim. kerja itu beneran kerja tim biar bisa berkembang sama-sama. Iya, Kak betul. Vira. Jadi planning aku untuk kedepannya itu rencananya aku mau ngurus skripsiku. Karena kan Skripsian ya, mari kita Iya. mulai mari skripsi era. semangat. Jadi ngurus skripsiku, ngurusin judul, bimbingan sama dosen gitu sih. Untuk saat ini itu dulu. Itu dulu fokus Iya. skripsi dulu Iya, ya. benar. Saya juga begitu, tapi ya untuk planning lainnya mungkin saya akan membantu orang tua saya itu ngurus bimbel. Oh, jadi ada job sampingan ya Kak ya. Iya, jadi sambil skripsian sambil ngurus bimbel gitu Kak. Kalau saya sendiri sih planningnya Kak, yang jelas sama seperti Kak Dia tadi ya, fokus kuliah dulu dan kalau bisa untuk Ibu Mei, tolong rekrut saya Bu, sebagai data analis. Saya juga dong Bu, saya juga ya Bu. Jadi IT nggak Tolong apa-apa Bu. direkrut. Jadi tim IT Bu. Ya, Bu. Nanti kita infoin kalau ada lowongan ya Kak Iya. ya. Oke, mohon ya Kak. Mohon bantuannya. Peloker. Iya itu kan. Ridwan? Oke, jadi kalau planning saya Kak, sebenarnya setelah magang ini, karena memang sekarang saya magang itu sambil nyambi pekerjaan Kak. Jadi udah ada kerjaan juga ya Bang ya. Jadi Sambil magang sambil ini. magang sambil kerja. Jadi paling setelah magang saya mau melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya di tempat kerja dan juga saya mau melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa supaya bisa lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Ya. Iya, Kak. Semoga Terima teman-teman kasih. skripsiannya lancar. Amin. Dan bisa lulus tepat waktu. Semoga Ibu Mei merekrut kalian ya. Amin. Ada rekrut saja Bu. Nah, untuk teman-teman di luar sana ada nggak sih tips dan triknya kalau kalian bisa sharing? Oke, yang pertama itu yang paling penting itu teman-teman, kita harus tahu dulu value dalam diri kita itu apa. Kita maunya apa, karakter kita bagaimana. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih mudah memilih tempat magang yang cocok untuk kita itu seperti apa. Kita maunya di bidang apa gitu. Benar sekali ya Kak Dia. Jadi sebelum kita mau mulai sesuatu, langkah yang paling utama itu kita kenalin dulu diri kita ya Kak Iya, ya. benar. Biar nanti kita nggak salah langkah, nggak salah tempat, dan ujung-ujungnya nggak selesai gitu. Iya, malah nyesel. Iya. Bener banget. Lah kalau dari saya itu tuh penting banget bangun relasi sebelum kita tahu kita magang di mana. Karena kan kalau dari relasi nanti kita dapat info tuh. Iya, Gimana jadi perusahaan punya itu. privilege tersendiri Iya, ya Kak ya. benar. Gitu, Jadi Kak. sekarang itu relasi itu kita yang harus membangun. Jadi kita bisa menciptakan privilege kita sendiri gitu ya. Benar. Nah, kalau dari saya sih untuk yang teman-teman yang nggak punya relasi tadi, Iya. kita tuh harus punya satu skill khusus gitu yang memang kita kuasai, jadi kita bisa menawarkan skill tersebut di tempat-tempat magang itu. Iya, jadi kalau misalnya kita punya skill, kita akan pasti berguna gitu Iya, ya Bang jadi ya. perusahaan pun juga enak gitu menerima kita karena Benar, kita memang ada kemampuan khusus gitu. Iya, jadi tipsnya untuk teman-teman di luar sana, kalau bisa menyiapkan kedua-duanya ini, kenapa tidak ya? Kalau Bang Iya. Ridwan ada tambahan nggak nih Bang dari dua ini? Oke, jadi sebenarnya tadi kan kawan rekan-rekan saya, kawan-kawan saya juga sudah pernah cerita-cerita tentang bahwasanya banyak pengalaman yang mereka dapat dari Iya. tempat magang ini. Nah, kalau pesan tips dan trik dari saya untuk anak-anak yang bakal magang mau di Tirta ataupun mau di tempat-tempat yang lain, Iya. tipsnya yang pertama itu mental. Jadi Mental. mentalitinya itu harus dikuatkan dulu. Iya, karena benar. memang kita harus siap mental, tekanan, dan siap menghadapi masalah. Iya, benar. iya, iya. Nah, Karena kan untuk kita bakalan ngadepin tantangan yang nggak terduga-duga gitu kan ya, Iya, Bang. betul. Oke, untuk tips yang kedua itu skill komunikasinya harus dilatih dari sekarang karena jangan sampai kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa bekerja sama dengan tim. Iya, Itu sih, Kak. benar. Karena kalau di tempat kerja ini kan yang diutamakan kerja sama tim ya, biar Iya, bisa berkembang sama-sama. Ya, Betul banget. Iya, Kak. Betul. Jangan sampai nanti sama-sama tim terus banyak masalah, terus cekcok,
ujung-ujungnya kerjaan semuanya nggak ada yang selesai kan Iya. ya. Iya, benar sekali. Jadi hancur. Tapi sejauh ini ada nggak keluhan yang seperti itu? Pernah menjalaninya nggak? Kalau untuk sejauh ini sih, kalau cekcok sama teman kerja, teman sendiri itu sih nggak pernah sih, Nggak Kak. ada ya? Iya, karena kan Nggak ada ya? syukurnya nggak ada. Karena kan emang tujuan kita magang ini untuk nyari relasi. Mm-mm. Terus kita untuk banyak teman-teman juga kan. Jadi emang harus saling menghargai satu sama lain. Wah, keren sekali. Dan juga kebetulan di tempat magang kita ini rata-rata masih Gen Z semua kan. Gen Z Iya, semua. Jadi tuh Mudah kita tuh berbaur. sinyalnya itu sama gitu. Oh, sinyalnya Pikirannya sama. sama gitu. Jadi mudah untuk berkolaborasi ya, Bang Iya, ya? dan job juga juga nyambung gitu. Alurnya selalu nyambung gitu, Alurnya Kak. selalu nyambung karena Gen Z semua. Betul. Oke, untuk selanjutnya ini ada nggak pesan-kesan untuk friends-friends di luar sana atau siapapun itu yang menonton ini? Oke, yang pertama itu aku mau nyampaikan terima kasih banyak kepada CEO, CTO maupun pimpinan-pimpinan yang untuk PT Yomi Anugrah Wijaya udah menerima kami sebagai anak magang. Ya kami memang baru pemula gitu, jadi kami mohon maaf kalau misalnya kami pernah membuat perilaku atau sikap-sikap kami yang tidak enak dilihat gitu. Kami juga bahagia banget, senang banget bisa magang di PT ini karena kami nggak cuma dapat pelajaran magangnya aja, tapi kami juga dapat pelajaran-pelajaran kehidupan dari CEO-nya, dari mentor-mentor kami. Betul. Saya juga sangat berterima kasih karena di sana tuh diajarinya tuh merata gitu loh. Kayak semua yang kami Semuanya tahu, diajarin iya, gitu ya kayak. gitu. Diperhatiin banget gitu loh. Tapi kan kalian juga keren-keren banget ngasih ilmu yang sebelumnya nggak kita pikirin gitu. Iya, benar. Terus juga selain itu karyawan-karyawan di sana tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget. Terima kasih Humble banget sama anak-anak magangnya, mau ngebantu bahu-membahu satu sama lain, itu penting banget. Iya, itu Terima penting kasih. banget dong kerjasama Terima kasih lagi. banget. Iya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perusahaan, Ibu CEO ataupun wakil CEO dan para manajer di sana karena anak magang, karena kami itu merasa seperti disamaratakan aja gitu Kak, dengan Meratakan sama Benar. karyawannya ya. karyawan-karyawan lainnya, nggak ada dibeda-bedakan. Tidak dianak bungsukan. Iya, Iya, ingat betul. itu karyawan. Jadi tuh ibunya tuh menyamakan rata kami. Jadi pun kami nyaman lah kira sana. Ya, jadi kayak keluarga Iya, gitu. Jadi kayak keluarga. Jadi punya keluarga baru ya, Bang. Iya. Benar. Kalau Bang Ridwan gimana nih, Bang? Ada nggak Oke. kabar pesannya? Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin hampir sama sih sama rekan-rekan saya yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada CEO, wakil CEO dan semua keluarga besar, khususnya Cipta Reka karena sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk saya bisa magang di tempat ini, dan juga saya berharap mungkin setelah selesai magang di sini kita masih bisa menjalin hubungan dan juga kita bisa berkolaborasi lagi lah di wilayah itu. Iya, benar. Jangan putus hubungan di sini ya. Tetap menjaga hubungannya. Mana tahu nanti kita bisa membuat bisnis sama-sama. Ya, Amin. Makasih, Nih, Kak. untuk segmen terakhir nih, boleh dong kita game setelah tadi kita banyak sharing-sharing. Boleh banget. banget. Oke teman-teman, nih kita masuk ke seksi game ya. Ini ada pilihan setuju tidak setuju. Jadi rules-nya nanti aku bacain. Pertanyaannya kalian jawab dengan cepat, setuju dan tidak setuju. Oke. Kakak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Gajian lebih bikin bahagia daripada jadian. 1, 2, 3. Setuju. Wah, setuju semua nih. Kenapa kalian tidak mau jadian kah? Lebih enak duit kak. Oh, lebih enak duit. Ya, bagus. Karena kami Realistis Elfridge. sekali ya. Perintis. Iya. Bukan pewaris. Bagus. Pertanyaan kedua. Makan siang lebih penting daripada deadline. Setuju lagi. Tidak setuju. Kenapa nih? Jadi, Kepikiran. nah iya. Pikiran pekerjaan. Betul, jadi nggak nafsu. Gak langsung makan. Ya, gara-gara kepikiran. Kalau Bang Arif? Kalau saya sih, kita tuh harus punya energi Kak untuk mengejar deadline. Jadi kita harus makan dulu. Makan dulu. Nah, Apapun itu akan kulakukan, tapi makan dulu. Tapi makan dulu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pura-pura sibuk kadang lebih capek daripada sibuk beneran. Wah, Bang Ridwan setuju sendiri nih Bang. Apa nih alasannya? Karena teman-teman lain tidak setuju. Oke, jadi kalau alasan saya sebenarnya kadang itu kalau kita pura-pura sibuk berarti kita nggak ngapa-ngapain kan Mbak Wira? Iya. Nah, sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya lebih capek sebenarnya.
Kalau Kak Vira misalnya nganggur nih, mungkin sebulan, pasti Kak Vira ngerasa, aku ini sih Oh, nganggur, jadi capek hati, capek capek pikiran. capek Gitu sih. overthinkingnya ya daripada kalau- actionnya ya. Kalau kerja kan capek badan, kalau nganggur nggak ngapa-ngapain itu capek hati, capek pikiran kan. Nah, kalau teman-teman yang memilih untuk tidak setuju tadi ada balasan nggak nih? Tapi sebenarnya kan konteksnya itu kan pura-pura tidak Sibuk, sibuk ya kan. Nah, itu tidak sibuk. Bukan pura-pura nganggur kan. Iya benar, bukan pura-pura nganggur, Kalau pura-pura pura-pura. nganggur juga capek kan. Iya, benar setuju tuh. Kalau pura-pura nganggur capek banget malah. Oke, boleh kita lanjut aja ke selanjutnya ya. Ya. Di tag atasan di grup lebih serem daripada film horor. 1, 2, 3. Setuju. Wow, setuju. Kenapa tuh? Takut banget. Kita kayak ngerasa, waduh, ada salah Iya, apa nih? iya. Lihat motif tuh. Mana tahu kan atasnya mau ngasih reward gitu. Iya. Itu serem banget sih. Itu serem banget sih. Film horor. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke. Setuju atau tidak mahasiswa-mahasiswa di luar sana harus nonton podcast ini? 1, 2, 3. Iya. Thank you for coming teman-teman. Oke, selanjutnya bye-bye.